Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Cijantung bersama Kak Eva, Kak Elti, dan Bang Niko. Apa kabar adik-adik semua? Sehat-sehat kan? Kak Elti, Bang Niko, apa kabar? Puji Tuhan, sehat dong Kak. Makanya sekarang kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan kebaktian ibadah sekolah minggu bersama adik-adik untuk memuji Tuhan. Oh iya, puji Tuhan ya Kak. Soalnya gini Kak, kan sekarang bulan apa ya? Aku mau nanya deh sebelumnya. Bulan apa sih sekarang? November Kak Eva. Bulan November, berarti kita udah lama ya tidak melayani adik-adik sekolah minggu. Sudah cukup lama, Sudah hampir 6 bulan loh. Hampir 6 bulan ya? Oh ya, ngomong-ngomong, kalau bulan November berarti kita sudah mau mendekati apa nih Kak? Natal. Oh, pantesan aja. Belakangan ini banyak banget anak-anak sekolah minggu yang pada nanyain ayat liturgi ke aku. Udah pada daftar belum ya Kak? Oh, mudah-mudahan aja udah ya Kak ya. Soalnya Ya. kan udah mau tutup pendaftaran ya. Ya adik-adik semuanya cepat-cepat daftar ya. Mau liturgi, mau vokal grup, mau kurs, semuanya daftar. Biar ada tempat untuk kuotanya. Oke deh Kak, biar makin sukacita dan bersemangat, kita undang adik-adik bangkit berdiri kali ya? Ya, siap semua adik-adik beserta orang tua. Kita bangkit berdiri dulu ya. Semangat pemanasan. Oke, ngomong-ngomong pemanasan, aku ada lagu baru nih Kak. Mau tahu lagu barunya apa? Apa tuh? Judulnya T-A-A-T. Apa itu? Taat. Oh, taat. Kita mainkan Bang Niko. Dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Kita ulang sekali lagi ya. Ada gerakannya juga Kak. Ya, siap. Ikutin ya kakaknya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Oke, gimana nih adik-adik? Sudah bersuka cita belum? Kalau Kak Eva mah udah. Itu lagu tadi salah satu lagu kesukaan Kak Eva loh. Wah sama dong Kak, lagunya bersemangat sekali, membuat hati kita gembira untuk menyambut persiapan Natal nanti ya. Oh, lagu hati yang gembira ya Kak? Iya, lagu itu membuat semangat lagi. Oke, kalau gitu kita nyanyiin yuk, mainkan Bang Niko. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat
Kak Elti, udah gerah belum? Belum Kak, masih kurang nih pemanasannya. Ayo semangat lagi dong Kak lagunya. Oh, mau lagu yang loncat-loncat? Mau. Mau yang gerakannya banyak? Mau. Oke, ada nih. Lagunya adik-adik semua pasti udah pernah denger dan udah tahu. Judulnya Bapak Abraham. Apa tuh Bapak Abraham? Ada deh, kita nyanyi aja yuk. Ayo. Mainkan Bang Niko. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Adik-adik udah pada siap belum semuanya? Sudah pada capek belum? Capek mah jangan Kak, kan mau terus-terusan memuji Tuhan. Iya. Tapi kalau memang sudah semangat, kita masuk ke ibadah ya. Sebelumnya itu kita harus siapkan dulu Alkitab, persembahan, dan terlebih adalah hati kita untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, boleh duduk kali Kak ya. Iya. Kan tadi udah putar-putar lalu duduk. Duduk. Kita mau masuk ke ibadah. Kita akan bernyanyi adik-adik. Kita bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Doa pembuka akan dipimpin oleh Amang Pendeta MP Silitonga. Ada di sekolah minggu, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji syukur karena Tuhan masih menyertai kami saat ini. Kau melihat kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah persekutuan kami dan ibadah kami. Ampuni dosa-dosa yang kami perbuat sengaja maupun sengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat kita nomor 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ayat 2. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Sekarang saatnya kita pembacaan hukum Taurat Tuhan dari titah ketiga. Yuk sama-sama adik-adik kita membaca hukum Taurat ketiga disertai dengan gerakan. Cuman yang pertama kakak baca hukum Tauratnya dulu, baru nanti gerakannya menyusul ya kak? Ya, Oke, baik sama-sama kita bacakan titah ketiga. 1, 2, 3. titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Oke, titahnya udah, sekarang kita mulai dengan gerakan. Kak Eva yang akan bacakan titahnya, Kak Elti yang akan bergerak ya Kak. Ya, saya pakai gerakannya, adik-adik mengikuti ya, Dek. Ya, adik-adik kita ikutin ya bersama-sama. Kakak baca ya, siap. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Oke, sudah semua ya. Nah, Kak, itu kan mengajarkan kita untuk berhati-hati menyebut dan mengucapkan nama Tuhan ya? Benar sekali Kak Eva, Tuhan kita itu adalah yang kudus, jadi kita tidak boleh sembarangan mengucapkan nama Tuhan kepada siapapun atau dimanapun, karena Dia sangat kudus. Tuhan Allah kudus, Dia kuat, Dia berkuasa juga ya Kak? Iya. Oke, nah kalau ngomong-ngomong Tuhan Yesus kudus, Tuhan Yesus berkuasa, kayak ada lagunya tuh Kak. Apa tuh Kak lagunya? Judulnya Allahku Besar. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh
hari ini akan membacakan ayat bulanan di bulan November. Untuk bulan November, ayat bulanan kita terambil dari Amos 5 ayat 24. Nah, buat adik-adik yang gak tahu Amos itu ada di mana, itu ada di Perjanjian Lama setelah Yoel. Mungkin orang tua bisa membantu ya Kak ya? Iya, dibantu dengan papa dan mamanya. Untuk dibuka dan kita akan membaca bersama-sama. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Amos 5 ayat 24. 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, ayat bulanan kita ada gerakan juga? Iya Kak, pakai gerakan ya. Oke, kita pakai gerakan ya. Nih siapa nih sekarang? Gantian apa? Kak Epa deh yang pakai gerakan, aku yang baca ayatnya. Oke, aku yang pakai gerakan ya. Ya oke boleh ya. Ya, siap ya adik-adik, ikutin Kak Epa dengan gerakannya. Ayat bulanan bulan November dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke, udah pada bisa gerakannya? Udah ya? Udah dong. Bisa diulang lagi nanti dipelajarin bersama-sama. Iya, dalam bulan November. Oke. Sekarang kita akan mau memuji Tuhan lagi ya Kak? Ya, kita puji Tuhan lagi sebelum kita mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta kita, yaitu Amang Pendeta MP Slitonga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat 1. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Nah, khotbahnya boleh sambil dipersiapkan, terambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ingin menyapa kita saat ini terambil dari Amsal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan,
dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tonton cerita tentang tikus kota dan tikus desa. Kita menontonnya. Suatu hari, seekor tikus yang tinggal di kota mengunjungi temannya. Temannya telah lama meninggalkan kota dan mulai hidup di desa. Setelah perjalanan panjang, tikus kota akhirnya tiba di dekat desa tempat temannya tinggal. Tempat ini bau sekali. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, tikus kota akhirnya tiba di ladang temannya. Tikus desa membuat rumahnya di bawah tanah dan tinggal di sana. Bagaimana temanku bisa tinggal di lingkungan yang buruk ini? Aku tak habis pikir. Tikus kota mengetuk pintu. Tikus desa membuka pintu. Dia sangat kaget sekaligus sangat senang melihat temannya. Selamat datang teman. Apa yang membawamu keluar kota ini? Aku bosan dengan kehidupan kota. Aku berniat datang dan melihatmu dan caramu hidup sekarang. Tetapi kulihat kau tidak terlalu bahagia. Kata siapa? Mari masuk dan akan kusiapkan makanan. Mereka berdua masuk. Tikus kota kagum melihat bagian dalam rumah temannya karena tikus desa tinggal di lubang kecil, gelap, dan sedikit udara. Rumahmu gelap dan kecil sekali. Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Tikus desa telah menyiapkan sesuatu untuk dimakan temannya. Di atas meja ada sepotong keju, selada, wortel, dan tongkol jagung. Ayo teman, makanlah makanan ini. Tikus kota melihat semua sajian yang ada di meja dan berkata, Kau sebut ini pesta? Di tempat kita yang dulu, tikus tak akan berpaling dan berpikir dua kali pada jenis makanan ini. Kita punya kue, pastry, berbagai jenis kue dan daging. Kau bisa temukan apapun yang kau inginkan di kota. Setelah tikus kota menghabiskan makanannya, mereka mulai berjalan mengelilingi desa tempat tinggal tikus desa. Tikus kota tidak suka tempat tinggalnya tikus desa. Jenis tempat ini bukanlah tempat yang kusukai. Ini sangat kotor dan membosankan. Kau harus mengunjungi tempat tinggalku suatu hari nanti. Aku akan membawamu berkeliling kota. Aku yakin kau tak akan kembali lagi ke sini. Pagi berikutnya, kedua teman itu berpamitan. Tak lama setelah mereka berpisah, tikus desa memutuskan untuk mengunjungi temannya di kota. Dan dia pun memulai perjalanannya. Setelah perjalanan panjang, dia tiba di kota. Tikus desa tiba di rumah temannya sesuai petunjuk dari temannya itu. Tikus kota tinggal di sebuah apartemen. Tikus desa kaget saat melihat tempat tinggal temannya. Rumah besar ini milikmu? Tidak juga. Aku berbagi rumah ini dengan pemilik rumah. Aku sangat lapar. Tunjukkan kepadaku pesta makanan yang kau bicarakan. Tikus kota memasuki dapur, membuka pintu kulkas, lalu mengambil keju, daging, dan berbagai jenis sayur dan buah. Dia menaruhnya di meja. Dan ketika mulai makan, mereka mendengar kucing mengeong. Tikus kota melompat sambil berkata, Oh tidak, kucing rumah ini mendengar kita berbicara. Kita harus sembunyi. Ikuti aku. Kedua tikus memasuki sebuah lubang di dinding dan melarikan diri. Sambil terengah-engah, tikus desa bertanya, Kau tinggal di rumah yang sama dengan seekor kucing. Bukankah itu berbahaya? Memang,
Tetapi inilah harga yang harus kubayar jika ingin hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Setelah beberapa lama, saat kucing pergi dari dapur, mereka keluar dari lubang itu dan melanjutkan makan. Tak lama kemudian, mereka mendengar pintu depan terbuka dan tikus kota panik. Ayo, cepat dan larilah. Tuan rumahnya datang. Larilah sebelum dia melihat kita. Tikus itu berlari ke lubang dan tikus desa bertanya lagi sambil terengah-engah. Kali ini aku tak tahu kenapa kita berlari. Tuan rumah itu apa dia tidak tahu kau tinggal di sini? Tentu saja dia tidak tahu. Manusia sangatlah berbahaya. Bagaimana kau bisa tinggal di rumah seperti ini? Ya, memang saat-saat seperti ini selalu ada. Tetapi aku sangat bahagia tinggal seperti ini. Lihat, aku bisa makan apapun yang aku mau kapan saja. Sudah aman sekarang. Ayo kita lanjutkan makan. Tikus desa keluar dari lubang, tetapi begitu dia keluar, dia berjalan ke arah pintu dan mulai mengeluh. Tidak, terima kasih Tuan. Aku tidak selera makan lagi. Ketakutan ini sudah cukup buatku. Aku pergi saja. Kau mau kemana? Aku akan pulang. Rumahku mungkin tidak kaya, tetapi aku hidup damai dengan kebebasanku. Aku lebih baik hidup tenang dan merasa bebas daripada hidup ketakutan setiap saat. Demikianlah tikus desa kembali ke gaya hidupnya yang miskin dan melanjutkan hidup dengan bahagia. Dan dia tak pernah kembali ke kota lagi. Ya, adik-adik, gimana tadi ceritanya tikus desa dan tikus kota? Ayo, siapa yang suka seperti tikus kota? Tunjuk tangan. Siapa yang suka tikus desa? Tunjuk tangan. Ya. Mana yang baik kita pelajari dari sifat tikus kota dan tikus desa? Tikus kota yang sombong, dia datang ke tempat kawannya karena tempatnya desa, dia bikin bau. Ayo, siapa yang suka seperti itu? Ke tempat yang baru, bilang bau. Ya kan? Nah, tapi lihat tikus desa yang baik, walaupun sederhana, dia senang di tempatnya, nyaman di desanya. Tidak seperti kehidupan tikus kota. Dia mencuri kue, dia mencuri makanan, bahkan dikejar-kejar. Dikejar orang, dikejar binatang lain, dikejar-kejar. Dia nggak senang. Nah itu adik-adik. Berkawan harus hati-hati. Jangan berkawan dengan orang yang jahat. Jangan berkawan dengan orang yang nakal. Seperti firman tadi, jangan ikut kepada orang fasik. Tapi jadilah dirimu diri yang baik, diri yang selalu berjalan di jalan Tuhan. Tetap berbuat baik, tetap berjalan di jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah menerima pelajaran bagaimana kami berjalan di jalan-Mu, berbuat baik terhadap sesama kami manusia, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu ajarlah anak-anak sekolah minggu selalu berjalan di jalan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bawakan orang tua kami yang membesarkan kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kesehatan kepada mereka.
sehingga mereka tetap bersuka cita. Berkati juga bangsa dan negara kami ini. Jauhkan kami dari segala penyakit. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman dari Amang Pendeta MP Slitonga. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Eva. Silakan Kak Eva. Oke, pengumuman untuk minggu ini masih tetap sama ya. Ibadah sekolah minggu kita masih diadakan secara online di rumah masing-masing. Dan kakak juga tidak lupa, tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk tetap belajar di rumah, hormat kepada orang tua, dan tetap rajin berdoa, membaca Alkitab, dan yang paling penting kalau kalian ingin keluar rumah atau terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk tetap selalu memakai masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Yang ketiga, pengumumannya jangan lupa juga adik-adik untuk tetap berdoa, mendoakan bangsa kita supaya Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita dan kita bisa berkumpul lagi bersama teman-teman untuk memuji Tuhan, juga untuk belajar di sekolah. Dan yang terakhir nih Kak, kita dari guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tugas online Sekolah Minggu HKBP Cijantung untuk minggu ini bagi yang orang kecil ya adik-adik mewarnai gambar. Instruksinya adalah unduh dan print link yang ada deskripsi video. Warnai gambarnya sebaik mungkin, jangan lupa untuk foto dan kirimkan hasil karyamu ke nomor WA Abang Sekolah Minggu yang sudah ditunjuk yaitu Abang Saito. Oke, itu untuk orang kecil. Nah, tugas online untuk orang besar yaitu menjawab soal. Instruksinya masih sama. Yang pertama, unduh dan print link yang ada di deskripsi video. Yang kedua, jawablah pertanyaan dari lembar tugas tersebut. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk kirimkan foto dan hasil karyamu ke WhatsApp Abang Sekolah Minggu yang sudah ditunjuk, yaitu Bang Saito. Seperti tayangan video berikut ini. Cekidot. Kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Kitab suci doa. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, boy haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci doa setiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap kali, doa tiap kali, doa tiap kali. Baca kitab, doa tiap kali kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap kali kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kakak akan sampaikan pengumuman tambahan untuk kegiatan Natal sekolah minggu kita di 2020 ini. Setelah adik-adik mendapatkan ayat liturgi atau lagu paduan suara dari guru sekolah minggu, harap rekam video kalian dan dikirimkan paling lambat tanggal 15 November 2020 ke kakak yang disebutkan tadi ya. Dan untuk formasi atau deskripsi yang lebih lanjut, detailnya sebagai berikut. Harap dicatat ya. Liturgi yang pertama, format videonya itu portrait, full body atau seluruh badan, dan backgroundnya ulos. Ulosnya ulos apa? Ulos sadum. Buat adik-adik yang nggak tahu portrait itu apa, jadi tegak lurus ya, seperti mic ini. Ini bentuknya portrait. Dan untuk paduan suara, detail format videonya landscape. Dan dikirimnya setengah badan. Jangan lupa untuk backgroundnya itu juga sama, pakai ulos sadum. Buat adik-adik yang nggak tahu itu landscape kayak apa, bentuknya memanjang ya. Hanya setengah badan. Oh ya, satu lagi, ini kan buat Natal. Jadi kakak harap adik-adik pakai baju Natal ya. Baju Natalnya boleh yang baru, boleh juga yang kemarin-kemarin. Siapa tahu masih bagus, boleh dipakai lagi ya. Itu aja ya, jangan lupa. Dah. Sekarang kita mau persembahan dulu ya adik-adik. Boleh ambil dan disiapkan persembahannya. Semua memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Mari kita angkat persembahannya dan sama-sama kita doakan persembahan kita.
akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Oke, kita bernyanyi dari buku ND nomor 370 ayat 1 dan 2. Kita akan mendoakan persembahan kita dan doa penutup yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita, Amang MP Slitonga. Ada di sekolah minggu, kita menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada di sekolah minggu, kita telah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat, tetap berbuat baik bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ingat selalu 4 RB. Rajin berdoa, rajin belajar, rajin baca Alkitab, dan rajin bernyanyi. Dan selama pandemik ini, kakak ingatkan kalian untuk selalu rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, tetap di rumah saja. Dan kalaupun kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan menjaga jarak. Akhir kata, Kak Eva, Kak Elti, dan Bang Niko mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.